Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-39. Di part sebelumnya, Huangsang berhasil menyelesaikan permasalahan wabah virus di kota Yongle, meskipun harus membawa bencana baru bagi kota Yongle. Dan di part kali ini, Huangsang dijemput oleh timnya. Petualangan baru di area C pun dimulai. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Komandan Suyi menyuruh pasukan Green Set untuk bersiap. Monster yang datang kali ini adalah monster rank A yang kekuatannya berada di ranah Golden Core Period. Dan bawam! Monster rank A ini langsung menyapu bersih pasukan Green Set yang menyerangnya. Auman monster ini membuat para pelatih camp ketar-ketir. Sedangkan si bocil kacamata, gendang telinganya mau pecah. Di sisi Huangsang, dia malah turu dengan tenang. Yukyong dan Misu menggotong Huangsang ke tempat yang aman. Selama Huangsang masih hidup, mereka masih punya kesempatan. Tiba-tiba, monster bunga versi kecil bersiap menyerang monster rank A tersebut. Shoyu berharap semoga monster bunga ini bisa memberinya waktu untuk lari ke tempat yang aman. Dan dawar! Belum ada 5 detik, monster tanaman kecil ini langsung diledakkan. Piye ki? Monster rank A bukanlah tandingan kita, teriak pelatih Feng. Area pemukiman distrik Green Set sudah dekat. Tidak ada solusi lain selain mengevakuasi warga ke wilayah selatan. Kalian semua segera ikut evakuasi sama warga. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin, tegas Komandan Suyi. Pelatih Feng menyuruh Komandan Suyi untuk jangan gegabah. Tapi komandan tetap kekeh dengan perintahnya tadi. Komandan Suyi mengaku kalau dirinya masih punya skill rahasia. Jika mereka semua ada di dekat sini, maka mereka semua bisa terkena dampaknya. Jangan buang-buang waktu, cepat pergi, bentak Komandan Suyi. Para pelatih pun pergi ke wilayah selatan. Mereka juga tak lupa untuk mengevakuasi warga di wilayah utara ke wilayah selatan. Sedangkan Komandan Suyi bergerak sebagai umpan sehingga para pelatih camp dan yang lainnya bisa selamat. Komandan Suyi mulai mengumpulkan sisa-sisa energi spiritual di tangan kanannya. Dirinya bersiap menembakkan serangan skill terkuatnya. Dan cium! Particle point cannon ditembakkan. Serangan tadi tidak melukai si monster, namun sudah cukup untuk mengalihkan perhatian si monster rank A-nya. Apa komandan beneran punya skill rahasia? Tanya pelatih Yun Feng. Skill rahasia apanya? Dia hanya ingin mengulur waktu supaya kita semua bisa selamat, ucap pelatih Feng. Di sisi Komandan Suyi, dirinya sekarang lagi diuber-uber sama monster rank A-nya. Padahal dirinya dan semua orang sudah berhasil mengalahkan monster zombie mutan raksasa dan berhasil selamat. Bisa-bisanya bencana seperti ini datang ketika kemenangan sudah di depan mata. Di sisi lain, monster rank A ini bersiap menembakkan bola energi penghancur ke arah Komandan Suyi. Meskipun dirinya gugur, setidaknya harapan umat manusia yaitu Huangsang bisa selamat. Tiba-tiba, Makianji muncul pasang badan melindungi Komandan Suyi. Loh, Makianji, ujar Komandan Suyi. Yo, lama tak jumpa Beb, ujar Makianji. Dan dawar! Makianji langsung meledak. Makianji, itu serangan monster rank A, kok nggak apa-apa? Tanya Komandan Suyi. Makianji udah tepar. Dan inilah pemandangan yang Komandan Suyi lihat. Tiba-tiba, pelatih Feng dan yang lainnya datang menyusul. Apapun yang terjadi, mereka akan bersama Komandan Suyi sampai akhir. Loh,
Mantan Komandan Makianji ngapain telanjang di situ? Ujar semua orang. Tiba-tiba tim Huangsang datang. Malu berkata untuk jangan mengkhawatirkan bapak tolol itu. Sedangkan pelatih Liu langsung meminta untuk mengembalikan Huangsang padanya. Bagus, ayo bantu kami mengalahkan monster itu, ucap Komandan Suyi. Diam dan serahkan Huangsang sekarang, tegas pelatih Liu. Komandan Suyi menenangkan pelatih Liu. Dia menerangkan bahwa Huangsang sedang tertidur di belakang. Daripada itu, kenapa mereka semua terlihat tenang padahal ada monster yang A di sana? Pelatih Liu bilang kalau tugas mereka adalah mencari Huangsang, sedangkan melawan monster itu sudah menjadi urusan dia. Ledakan api barusan tidak lain dan tidak bukan itu adalah Jin Chen. Barusan dia mengeluarkan salah satu skill yang bernama Purifying Flame. Loh, itu bukannya Jin Chen, salah satu murid camp yang dikalahkan Makianji, ujar pelatih Yun Feng. Loh, ada pelatih Yun Feng, ujar Jin Chen. Pelatih Feng dan pelatih Huge ternyata juga tahu bahwa Jin Chen adalah salah satu murid yang dihilangkan sama Makianji. Di sisi lain, Jin Chen mulai panik karena bertemu kembali dengan pelatihnya. Sambil terbata-bata, Jin Chen mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan sama para pelatih. Lalu pelatih Liu nggak tahu kalau ternyata Jin Chen ini adalah murid camp pelatihan Green Set. Pelatih Yun Feng menganggap itu hal yang wajar. Soalnya pelatih Liu ini orangnya temperamental dan gampang emosi. Bahkan sampai nggak kenal sama murid-muridnya sendiri. Kenapa kau tidak mengingatkanku saat di Broken Sky Pass? Tanya pelatih Liu. Gimana caraku mengingatkan? Lah dirimu aja langsung ngomong, dadamu terlalu besar, menjauhlah darinya. Pakai wajah psikopat lagi, ujar Jin Chen. Sabar ya Jin Chen, Liu Shaoyan orangnya emang gitu, batin ketiga pelatih yang lain. Sementara itu, monster rank A yang ada di sana berasa jadi figuran. Nggak pakai lama, si monster rank A bersiap menembakkan serangan nafas atom berwarna merah sehingga membuat para pelatih dan yang lainnya kocar-kacir. Kalian semua menjauh dari sini. Aku yang akan mengurus monster itu, ucap Jin Chen dengan penuh percaya diri. Cuman sendirian aja, ujar Komandan Suyi. Jin Chen mengiyakannya. Meskipun monster rank A ini kuat, dirinya sekarang bisa menghadapinya. Serahkan saja padaku, ucap Jin Chen sambil mengumpulkan energi spiritual di kedua tangannya. Mak ciu, serangan nafas atom dilancarkan. Mak wush, meteor fire explosion Jin Chen lesatkan. Serangan meteor apinya Jin Chen berhasil mendorong serangan nafas atom dari monster itu. Dan dawar. Ledakan barusan langsung menjatuhkan monster yang A-nya. Para netizen Green Set yang menyaksikan itu langsung pelangap-pelongo. Kuat banget, kok bisa menjatuhkan monster yang A sendirian? Teriak para netizen yang ada di sana. Aku cuma melakukan yang terbaik supaya seranganku tidak memberikan dampak ke kalian dan kota yang ada di belakang sana. Kalau aku tidak menahan diri, monster itu pasti sudah mokat, ucap Jin Chen dengan polos. Gadis ini lebih kuat dari monster rank A, batin semua orang yang ada di sana. Jin Chen pun berniat mengakhiri semua ini. Jin Chen langsung mengaktifkan mode Phoenix-nya dan bersiap mengeluarkan ultimate skill miliknya. Sementara itu, si monster rank A mulai bangkit kembali dan mulai berjalan ke arah mereka semua. Biarkan nyala api memurnikan segala kejahatan. Mak wung, Jin Chen langsung terbang ke mulut si monster. Great Flame Slash Explosion dan dawar. Semua netizen yang ada di dekat monster langsung terhempas. Ledakan besar ini membuat mereka semua panik. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang berada.
Dari kejauhan, ada yang terbang ke tempat mereka dengan kecepatan tinggi sambil memanggil nama Huangsang. Tak lama kemudian, mereka berenam pun berkumpul di tempat Huangsang. Tidak perlu khawatir lagi, monster itu sudah kukalahkan, ucap Jinchen. Keadaan kakakku gimana? Tanya Chuya. Huangsang lagi turu, jawab Xiaoyu. Siapa kedua gadis itu? Monster kah? Ujar pelatih Liu dengan penuh amarah. Bukan, kami orang kok, terang Yukyong. Aku kan salah satu muridmu dan teman sekelas Huangsang. Masa lupa? Ujar Misu. Dan beginilah ekspresi para jomblo yang ada di sana. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Di rumah sakit, para korban zombie perlahan-lahan mulai pulih kembali menjadi manusia. Kota Yongle sudah aman. Semua yang sudah bekerja keras, silakan istirahat, ucap Komandan Suyi dengan tegas. Alhamdulillah, ujar Comeng, Bang Kobo, dan si bocil kacamata. Setelah ini, mereka berdua berencana mau menemui Huangsang. Namun Komandan Suyi bilang kalau menemui Huangsang nanti saja. Tapi mereka berdua tetap kekeh ingin bertemu Huangsang karena dah lama nggak ketemu. Dan saat sampai di kamar tempat di mana Huangsang dirawat, pemandangan inilah yang mereka lihat. Cepat keluar, bentak pelatih Liu. Tolong aku, teriak Comeng. Singkat cerita, Huangsang pun terbangun. Ternyata Huangsang sudah tidur selama 3 hari. Lalu Komandan Suyi dan para pelatih mengucapkan banyak terima kasih sama Huangsang. Jika tanpa bantuan Huangsang, distrik Greenset pasti sudah hancur. Kemudian Xiaoyu tanya gimana cara Huangsang mengalahkan Huli. Huangsang bilang kalau dia hanya menghajar Huli sampai menyerah. Xiaoyu nggak mempercayai itu. Dengan kepribadiannya, Xiaoyu yakin kalau Huli pasti lebih memilih mati ketimbang menyerah. Huangsang menerangkan bahwa dirinya membawa Huli ke tempat di mana bisa terjadi pengulangan tanpa batas. Di sana Huangsang terus membunuh Huli sampai Huli menyerah. Berulang tanpa batas, ujar pelatih Liu. Kapan-kapan kita kultivasi ganda di tempat itu ya, ajak pelatih Liu. Huangsang kembali menerangkan bahwa setelah mokat, Huli kembali ke saat-saat sebelum mokat. Terus Huangsang membunuhnya lagi dan lagi. Pantesan dia nyerah, dibunuh ratusan kali sudah pasti kena mental, ujar Xiaoyu. Dengan sifat Huangsang, dia sudah pasti dibunuh ribuan kali, imbuh Komandan Suyi. Kalau dihitung-hitung waktu normal, aku sudah membunuhnya selama 3 bulan mungkin, terang Huangsang tanpa dosa. Jadi sekarang Huli mati? Tanya Xiaoyu. Huli tidak mokat. Huangsang menyimpan Huli ke dalam cincin penyimpanannya. Loh, emang muat? Tanya Xiaoyu. Huangsang menerangkan jika awalnya itu dirinya mengira kalau tidak bisa memasukkan orang lain yang ranahnya lebih tinggi darinya. Tapi sekarang Huangsang mengetahui rahasia dari cincin penyimpanannya ini. Jika orang tersebut menyerah atau memiliki hubungan pertemanan dengan Huangsang sebesar 80% atau lebih, maka orang itu bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyu nggak percaya kalau Huli sekarang beneran menyerah sama Huangsang. Huangsang juga bilang kalau Huli sekarang butuh waktu sendiri untuk menyembuhkan mentalnya. Soalnya sejak arc zombie dimulai, Huli selalu kena mental. Emang iya, batin Xiaoyu. Karena masalah di kota Yongle sudah selesai, Huangsang menerangkan maksud kedatangannya, yaitu ingin merekrut seorang awakener teknologi. Maksudmu aku? Tanya Misu dengan penuh percaya diri. Jangan dia, aku merekomendasikan si bocil kacamata ini, ujar pelatih Liu yang mulai berapi-api. Misu menegaskan kalau dirinya lah awakener teknologi terbaik di sana. Berarti kau sudah siap mati,
ujar pelatih Liu yang langsung dihentikan sama Komandan Suyi. Biar adil, para Awakener teknologi Camp Greenset akan lotre untuk memutuskan siapa yang ikut. Dan Misulah yang menang lotrenya. Hal ini membuat pelatih Liu cukup kesal. Ternyata banyak yang mau ikut sama Huangsang. Mereka pun lotre untuk memilih satu orang lagi. Aku nggak menang, ujar Bang Kobo. Aku juga nggak menang, ucap pelatih Feng. Ternyata kali ini yang menang lotre adalah Yukyong. Pelatih Liu dan para netizen lain sontak langsung kesal. Pelatih Liu kesal sama Yukyong, sedangkan para netizen kesal sama Huangsang. Sip, sekarang ayo berangkat, ajak Huangsang. Gas! Teriak mereka semua. Xiaojun sangat kesal melihat Huangsang dikerumuni para cewek. Dah gak usah iri, kalau mau kayak dia jadilah kuat, ucap Manyu. Singkat cerita, Huangsang pun langsung pergi kembali ke area serigala. Pelatih Yunfeng bertanya-tanya kenapa mereka semua pergi secepat itu. Padahal para murid di kelas pelatih Liu sangat kegirangan melihat pelatih mereka kembali. Namun mereka semua harus patah hati ketika pelatih Liu pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan ke mereka. Bagaimanapun juga, pelatih Liu itu tidak sama seperti mereka. Aslinya pelatih Liu itu memang orang luar. Dia tidak punya tanggung jawab untuk menjaga kota Yongle. Pelatih Yunfeng baru tahu akan hal itu. Pelatih Feng menerangkan bahwa Liu Xiaoyan terluka parah saat pertama kali bertemu dengan Komandan Suyi. Terus komandan membawanya ke Camp Greenset setelah menyerah. Menyerah, ucap pelatih Yunfeng yang terlihat keheranan. Komandan Suyi mengatakan bahwa Liu Xiaoyan itu orangnya pemarah dan memiliki mental yang aneh. Karena Liu Xiaoyan tidak bisa menemukan orang yang dia cari, makanya dia tinggal di sini sementara waktu dan menjadi pelatih camp sama seperti mereka. Pada waktu itu, Liu Xiaoyan mencari seseorang dengan simbol di pinggangnya. Dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang simbol itu. Simbol itu adalah sebuah tanda penghinaan baginya. Pelatih Yunfeng nggak nyangka kalau Liu Xiaoyan ternyata punya rahasia tersembunyi. Kemudian panel berpindah ke Broken Sky Pass. Jin Chen menyuruh semuanya untuk memilih-milih barang persediaan dan material di Broken Sky Pass. Pelatih Liu nggak butuh banyak persediaan. Persiapkan secukupnya dan segera pergi dari tempat ini. Jin Chen mengingatkan, khusus untuk mereka semua, persediaan di Broken Sky Pass gratis. Mereka bertiga pun langsung berteriak kegirangan. Pelatih Liu membagi dua tim untuk berbelanja. Dirinya dan Misu akan bertanggung jawab untuk bahan-bahan aksesoris yang berhubungan dengan mesin. Sisanya tinggal membeli obat, pakaian, makanan, bekas rumah tangga, dan beberapa alat transportasi. Kuserahkan masalah itu pada kalian. Aku mau nyari baju baru dulu, ucap Huangsang. Huangsang pun langsung pergi nyelonong masuk ke sebuah toko yang tidak disubsidi sama Jin Chen. Kemudian panel berpindah ke kantor STY yang ada di Broken Sky Pass. Maki Yanji berencana ikut dengan malu ke wilayah selatan. Lalu STY mengingatkan untuk memberikan asuransi pada Huangsang. Bagaimanapun juga, Huangsang adalah aset yang sangat berharga baginya. Haduh, aku punya emoticon HP gara-gara bocah itu, kau tahu? Ujar Maki Yanji. STY tahu kalau Maki Yanji ini cuma pura-pura doang bersikap konyol seperti itu. Sebenarnya Maki Yanji ini memang selalu bisa diandalkan. Jangan memujiku terus, aku sudah tua. Kau harus lebih perhatian sama generasi muda, ujar Maki Yanji. STY peduli sama generasi muda, terutama Huangsang. Halo Kapten bertopi, sapa Huangsang yang tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam kantor. Kedatangan Huangsang kemari adalah untuk menanyakan tentang sebuah tempat yang berbahaya itu.
Dulu penjelasan STY kurang jelas. STY menyuruh Hwangsang untuk mengingat-ingat hal ini dengan jelas. Aura Reiki di bumi itu semakin banyak, dan aura itu memberikan dampak positif pada evolusi makhluk hidup. Tapi aura di tempat itu sangat berbeda. Monster-monster kuat berada di wilayah yang memiliki kadar aura Reiki yang pekat. Alasan kenapa mereka semua bisa hidup di area serigala dan domba adalah karena aura Reiki di sini itu cukup tipis. Jadi monster-monster kuat tidak tertarik ke sini. Tapi di area selatan ada sebuah area gelap yang belum dipetakan. STY menegaskan kalau tempat itu sangat berbahaya. Sebelum ke sana, Hwangsang harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Oke, ujar Hwangsang. Singkat cerita, tim Hwangsang sudah mengumpulkan semua persediaan yang dibutuhkan. Hwangsang juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak ke pihak Broken Sky Pass. Jika nanti ada situasi terbaru di selatan, Hwangsang pasti akan mengabari pihak Broken Sky Pass. Selamat tinggal dan berhati-hatilah. Broken Sky Pass akan selalu mendukung kalian, ujar Jinchen. Selamat tinggal dan semoga tidak bertemu lagi, ucap pelatih Liu dengan sinis. Singkat cerita, tim Hwangsang pun terbang menuju ke kota Ghost Flag. Akhirnya Jinchen kembali ke kehidupan normalnya. Dirinya senang karena bisa melindungi orang-orang yang ada di sini. Dibandingkan kehidupan yang sebelumnya, ini kehidupan yang jauh lebih menyenangkan. Jujur Li, Jinchen cukup puas dengan kehidupannya sekarang. Dan untuk beberapa teman yang lari bersama, kuharap kalian merasakan kebahagiaan juga, batin Jinchen. Dan ternyata Jinchen adalah orang yang memiliki simbol di pinggang sama seperti pelatih Liu. Setelah itu, panel berpindah ke kota Ghost Flag. Misu dan Yukyong terkejut karena kota sebesar ini merupakan milik mereka. Kota ini bukan lagi kota Ghost Flag, melainkan First City Huang. Kemudian Hwangsang berencana untuk menjelajahi wilayah selatan, sedangkan tempat ini akan ia jadikan markas pusat. Ketika terjadi bahaya besar, mereka semua bisa mundur ke kota ini. Dan untuk alasan itulah, mereka harus memperkuat pertahanan kota besar-besaran. Misu langsung mencatatnya. Malu heran kenapa Misu masih menggunakan kertas dan pensil. Padahal udah ada HP, tinggal dicatat di HP kan lebih gampang. Untuk bahan pertimbangan, Hwangsang punya ide untuk desain markas mereka. Di dalam harus ada tempat hiburan seperti kafe, kamar mandi, dan bioskop. Di bagian luarnya harus ada meriam super kuat. Lalu juga perlu ada pintu kemana saja minimal 2. Lebih baik kau minta sama Doraemon aja, bentak semua orang yang ada di sana. Pintu kemana aja itu tidak mustahil. Jika Misu diberikan waktu, dirinya akan bisa membuat sesuatu yang memiliki efek seperti pintu kemana saja. Konsepnya sama seperti teleportasi. Pelatih Liu langsung memuji Misu, dan memang sudah menjadi tugas Misu untuk menuruti permintaan Hwangsang. Misu menyarankan untuk memberikan urusan infrastruktur kota padanya, dan akan dibantu sama pelatih Liu. Sedangkan yang lain membantu mencari material yang bisa berguna. Tidak bisa, anak baru dilarang memerintah seniornya, ujar pelatih Liu. Pelatih Liu akan bekerja sama bareng Hwangsang, sedangkan Misu sama Makianji aja. Enak aja, dia kan Kang Gelut, mana bisa bikin infrastruktur, ujar Misu. Dan inilah tim yang dibentuk untuk membangun infrastruktur kota. Pelatih Liu, Hwangsang, Yukyong adalah tim pencari material di luar kota. Chuya, Malu, dan Makianji adalah tim pencari material di dalam kota. Sedangkan Misu dan Shouyu adalah tim pembangunan kota. Singkat cerita, Hwangsang, pelatih Liu, dan Yukyong berkeliling di luar kota
untuk mencari bahan-bahan yang sekiranya berguna untuk pembangunan kota. Sudah lama mereka berjalan, namun tidak berhasil menemukan apapun. Jangankan bahan-bahan, monster aja nggak mereka temukan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berpencar. Huangsang sendirian, sementara itu Yukyong bersama pelatih Liu. Yukyong bertanya, bukankah berpencar itu adalah ide yang buruk? Emangnya salah ya? Kau tenang saja, ada aku di sini, ucap pelatih Liu sambil tersenyum seperti merencanakan sesuatu. Lalu pelatih Liu izin mau pipis dan menyuruh Yukyong menunggu di situ. Sudah lama Yukyong menunggu, pelatih Liu belum kembali juga. Di ranahnya sekarang, dia nggak nyangka kalau akan sendirian di area serigala. Tiba-tiba terdengar gemeresek dari arah pepohonan di sekitar Yukyong. Tiba-tiba muncul monster hijau gergaji. Yukyong langsung kabur dan meminta maaf sama monster daun itu. Dan vreng, Chainsaw diaktifkan. Dengan berpura-pura menjadi monster, pelatih Liu bisa menyingkirkan salah satu haremnya Huangsang. Sekarang matilah, teriak pelatih Liu. Ketua tim, cepat lari, jangan hiraukan aku. Pergilah dari area ini ke tempat Huangsang, teriak Yukyong. Hah? Lu ketua tim, kenapa kau keluar dari perut monster itu? Kau habis dimakan sama monster itu. Sini ku sembuhkan, ucap Yukyong. Hah? Dasar bodoh, mana mungkin aku dimakan monster, ucap pelatih Liu. Mak krenyes. Pelatih Liu langsung dimakan sama monster reptil di hutan itu. Dan sering. Pelatih Liu memotong-motong reptil itu sampai nggak bersisa. Ketua tim, lukamu, teriak Yukyong. Akibat gigitan reptil tadi, pelatih Liu menerima luka fatal di lehernya. Gara-gara itu, pelatih Liu tidak bisa bernafas. Sialan, aku akan mati, batin pelatih Liu. Yukyong menenangkan pelatih Liu. Jika pelatih Liu panik, justru akan membuatnya kesulitan bernafas. Yukyong berniat menyembuhkan pelatih Liu dengan salah satu skill penyembuhnya. Dan dengan skill Earth Point Single Healing Angel Kiss, Yukyong perlahan tapi pasti mulai menyembuhkan leher pelatih Liu. Akhirnya pelatih Liu mulai bisa bernafas kembali. Saat ini luka pelatih Liu sudah membaik, tapi perlu diobati lagi di markas pusat. Karena bau darah bisa memancing monster, Yukyong menggendong pelatih Liu dan lari membawanya ke tempat yang aman. Pelatih Liu minta diturunkan karena lukanya sudah sembuh. Lukamu belum sembuh. Tugasku adalah mengobati semua orang yang terluka, tegas Yukyong. Yukyong sudah bertekad kalau tidak akan membiarkan siapapun mati selama masih ada dirinya di sana. Pelatih Liu mulai menyadari betapa baik hatinya si Yukyong ini. Bahkan dirinya mulai merasa bersalah karena sempat berniat membunuh Yukyong. Tiba-tiba monster gurita darat menyerang mereka berdua. Dan wata! Huangsang langsung mengajar monster itu dengan skill flying kick. Dan dawar! Huangsang meledakkan monster itu dengan skill Big Almond Fire Fist. Melihat pelatih telinga mesin terluka, Huangsang berniat membantu menyembuhkannya. Bukan menghealing pelatih Liu, Huangsang malah menghealing dirinya sendiri. Singkat cerita, panel berpindah ke markas pusat tim Huangsang. Xiaoyu dan Misu sudah menyelesaikan sebuah alat. Xiaoyu nggak nyangka kalau alat seperti ini itu pembuatannya cukup rumit. Misu menerangkan kalau perlu waktu supaya alat ini bisa digunakan. Lalu Xiaoyu bilang kalau dirinya mengenal Liu Xiaoyan dengan baik. Xiaoyu yakin kalau Liu Xiaoyan pasti akan membunuh Misu dan Yukyong.
Dengan mata apiku, aku bisa melihat kalau dia dan kalian berdua tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik. Jika aku salah, aku akan lari telanjang dan melakukan gaya monyet dengan tangan, ujar Xiaoyu dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba, Huangsang berteriak kalau ada yang terluka. Ulah Liu Xiaoyan kah? Tanya Xiaoyu. Kalian berdua cepat cari tempat untuk melanjutkan penyembuhannya, ucap Huangsang. Ketua tim, sepertinya kau sudah baik kan? Jangan panggil aku ketua tim, panggil aku Onesan. Nani? Batin Xiaoyu. Jangan, kau tidak perlu melakukannya, ucap Misu. Xiaoyu pun keluar sambil berteriak. Lalu Huangsang menyuruh pelatih Liu dan Yukyong untuk istirahat dulu. Perburuan dilanjut setelah mereka berdua sudah pulih. Jangan bergerak dulu ya kakak. Baiklah adik. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Batin Misu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Tim Makianyi membawa banyak bahan dan material untuk pembangunan kota. Hari ini benar-benar damai tanpa ada masalah sedikit pun. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh sosok monster yang bentukannya sangat aneh. Spesies monster apaan tuh? Teriak Cuya dan malu. Mati aku, batin Xiaoyu. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.